Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai langkah pencegahan dan perawatan HIV/AIDS dengan metode ABCDE. Untuk yang pertama, apa itu HIV/AIDS? Definisi dari HIV adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan virus yang menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penurunan sistem imun yang ditimbulkan dari virus, bakteri, ataupun parasit akibat terinfeksi HIV. Kemudian dalam HIV/AIDS ada istilah seperti ODHA, atau dengan kepanjangan orang dengan HIV/AIDS. Adapun selanjutnya adalah mengenai penyebab HIV/AIDS. Yang pertama adalah cairan tubuh. Cairan tubuh di sini meliputi darah, air mani, cairan praejakulasi yang sengaja dikeluarkan, cairan rektal atau cairan yang berasal dari lubang untuk buang air besar, cairan vagina, darah menstruasi, dan juga air susu ibu atau ASI. Dan yang kedua ada hubungan seks. Yang ketiga, ada perinatal atau keadaan ibu yang sedang mengandung, di mana keadaan ini dapat menularkan virus HIV dari ibu kepada janin yang sedang dikandung. Dan yang keempat, ada homoseksual atau ketertarikan gender yang sama. Dan yang terakhir adalah jarum suntik. Jarum suntik di sini merupakan salah satu contoh dari sesuatu yang terkontaminasi. Selain jarum suntik, ada juga transfusi darah dan transplantasi organ. Selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor resiko di sini meliputi bakteri, virus, dan juga parasit, di mana pada setiap jenis seperti bakteri, virus, dan juga parasit memiliki dampak atau efek tersendiri kepada sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang terjadi kepada penderita HIV/AIDS. Selanjutnya mengenai klasifikasi. Dalam mengklasifikasikan tingkat keparahan HIV/AIDS, WHO telah membagi atau mengklasifikasikan HIV/AIDS dengan tingkat keparahannya menjadi 4 stadium. Ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya adalah penularan HIV/AIDS. Terdapat beberapa perilaku yang mana perilaku tersebut dapat menjadikan seseorang itu terjangkit virus HIV/AIDS. Ada pun juga perilaku yang sebenarnya tidak dapat untuk menularkan virus HIV/AIDS kepada orang lain. Adapun perilaku yang dapat menjadi media atau perantara virus HIV/AIDS untuk menjangkit orang lain adalah yang pertama, berhubungan seks tanpa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Yang kedua adalah kecanduan obat-obatan. Yang ketiga adalah transfusi darah. Yang keempat, ibu yang sedang hamil. Yang kelima adalah penggunaan alat instrumen kesehatan yang tidak steril. Adapun perilaku yang tidak dapat dijadikan media untuk penularan HIV/AIDS. Yang pertama adalah berjabat tangan. Yang kedua adalah menggunakan alat makan bersama. Yang ketiga berciuman. Yang keempat tergigit oleh serangga. Dan yang kelima adalah berada pada satu kolam yang sama dengan penderita HIV pada saat berenang. Untuk seterusnya adalah tanda dan gejala yang harus diwaspadai. Terdapat 3 tahap yang harus diwaspadai. Untuk mengetahui pada tahap apa sebenarnya seseorang itu sudah terjangkit HIV/AIDS. Pada tahap yang satu atau tahap yang pertama adalah tahap infeksi HIV akut, di mana gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat seperti demam dan juga ruam pada kulit. Dan untuk tahap yang kedua, yaitu tahap di mana infeksi HIV kronis atau masa laten. Beberapa penderita bahkan tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini. Gejala yang muncul biasanya penurunan berat badan, diare, dan kelelahan. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap AIDS, di mana gejalanya meliputi bercak putih di lidah, mulut, kelamin, anus,
dan pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selangkangan. Untuk selanjutnya terdapat komplikasi yang dapat dialami oleh penderita HIV/AIDS. Yang pertama adalah infeksi tuberkulosis. Penderita HIV yang memiliki kuman TB atau tuberkulosis sangat beresiko 10 kali untuk terkena tuberkulosis, terutama pada penderita HIV/AIDS yang memiliki sel CD4 di bawah 200. Yang kedua adalah masalah di otak, seperti infeksi oportunistik di otak, demensia HIV atau gangguan memori. Yang ketiga adalah meningitis, di mana dengan gejala nyeri kepala, panas badan, penurunan kesadaran, dan kaku kuduk. Yang keempat, hepatitis C. Gejala awal yang dirasakan yaitu mudah lelah, tidak nafsu makan, dan bisa timbul mata yang kuning lalu kemudian perut membuncit, kaki bengkak, dan gangguan kesadaran. Dan yang terakhir adalah koinfeksi sifilis dan HIV. Koinfeksi HIV menyebabkan manifestasi klinis sifilis menjadi lebih berat, yang disebut sifilis maligna, menyebar luas ke seluruh bagian sampai ke mukosa. Setelah kita membahas mengenai definisi, komplikasi, penyebab, dan cara penularan mengenai HIV, kita akan bahas mengenai pencegahan HIV dengan metode ABCDE, di mana ini merupakan akronim untuk memudahkan kita untuk mengingat, di mana E mewakili A yang berarti abstinence atau pantangan, di mana di sini berarti pantangan untuk melakukan seks bagi yang belum menikah. Kemudian B di sini mewakili be faithful, yang artinya setia dengan satu pasangan untuk tidak bergonta-ganti dengan orang lain. Dan C di sini mewakili kondom, yang berarti penggunaan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Dan D mewakili drug no, atau tidak mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba. Dan kemudian E mewakili education, di mana edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, mulai dari cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, stigma masyarakat mengenai seseorang atau sekelompok manusia yang terjangkit dengan penyakit HIV/AIDS sangatlah buruk. Mereka sangat mendiskriminasi terhadap sekelompok orang yang mempunyai masalah kesehatan HIV/AIDS. Mereka sangat takut untuk terkena atau terinfeksi juga dengan HIV/AIDS. Akan tetapi, bisakah kita bayangkan perasaan yang mereka rasakan saat ini ketika mereka dikucilkan? Bagaimana psikologis mereka? Bagaimana cara mereka melanjutkan kehidupan mereka jika mereka benar-benar dikucilkan oleh masyarakat? Mereka tidak dilibatkan untuk kegiatan bermasyarakat. Oleh karena itu, mereka sangatlah membutuhkan bantuan kita. Kita haruslah berikan mereka dorongan, support, agar mereka bisa menjalani rehabilitasi, agar mereka bisa mendapatkan penyuluhan kesehatan atau tindakan medis yang tepat agar dapat mengurangi gejala dan mereka dapat hidup normal seperti kita semua. Selanjutnya, terdapat sebuah gerakan yang bernama STOP. Gerakan ini merupakan strategi nasional oleh Kemenkes RI untuk mencapai target Indonesia bebas AIDS pada tahun 2030 nanti. Strategi ini terdiri dari 4 pilar utama, yaitu yang pertama S, Suluh. Dengan meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk meluruskan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS, atau disingkat ODHA. Yang kedua adalah temukan. Berikan akses terhadap layanan tes HIV yang mudah, terjangkau, dan berkualitas dengan mendorong screening HIV secara berkala. Dan yang ketiga, obati. Dengan memastikan semua orang dengan HIV/AIDS atau ODHA mendapatkan pengobatan antiretroviral atau ARV yang efektif dan berkelanjutan, mendukung kepatuhan terhadap pengobatan ARV untuk mencapai supresi virus dan mencegah penularan. Dan yang terakhir, P,
pertahankan dengan memberikan dukungan psikososial dan pendampingan bagi ODHA untuk meningkatkan kualitas hidup, memastikan orang dengan HIV/AIDS memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Demikianlah penyuluhan kesehatan mengenai langkah pencegahan dan perawatan HIV/AIDS dengan metode ABCDE dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.